Oke, udah mulai. Halo, selamat siang Sobat Adiaksa semua yang sudah menonton live kita pada siang hari ini. Kembali lagi dengan saya Rindu Ginting di acara podcast Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu nih dari Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, yaitu Bapak Abdul Qadir Saraji SHMH. Iya, selamat siang untuk semua keluarga Adiaksa. Gimana Bapak kabarnya siang ini? Ya, untuk saat ini saya dalam kondisi sehat walafiat. Saya mengharapkan supaya Lady itu juga sehat dan yang menonton pada hari ini juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bapak terlihat segar dan awet muda. Makasih. Untuk podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak terkait bidang intelijen. Yang kita tahu bidang intelijen ini tidak hanya bekerja di internal kejaksaan saja loh teman-teman, tapi juga ada di bidang eksternal kejaksaan ya Bapak. Betul sekali, iya betul. Itu bagaimana sih Pak? Iya, karena kalau kita melihat pada tupoksi dari bidang intelijen pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, dan sebetulnya bukan hanya intelijen pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau, intelijen untuk semua wilayah ya. Bahwa intelijen ini punya topoksinya tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsinya pada internal, tetapi dia juga banyak menggunakan kegiatan-kegiatannya pada eksternal. Kita akan memberikan salah satu contoh ya. Kalau di dalam internal dia akan melakukan pengamanan terkait dengan hal-hal yang substantif, tetapi kalau di luar sana juga dia bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Bentuk pelayanan kepada masyarakat itu adalah banyak yang dalam bentuk edukasi ya. Edukasi yang kami lakukan kepada masyarakat ini adalah banyak ya. Kalau kami lakukan edukasi itu melalui dunia pendidikan, berarti kami punya program namanya Jaksa Masuk Sekolah ya. Jaksa Masuk Sekolah. Ataukah kalau kami lakukan edukasi dan targetnya adalah kepada aparatur pemerintah, kami akan melakukan kegiatannya dengan bentuk namanya penerangan hukum. Tentunya jaksa masuk sekolah maupun penerangan hukum tujuannya adalah tetap edukasi hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada sekolah, kepada siswa, kepada aparatur pemerintahan terkait dengan hal-hal yang berdampak pada akibat perbuatan melawan. Wah, tentunya menarik sekali ya. Jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus juga pernah ya? Namanya kegiatan jaksa masuk sekolah, kami selalu rangkaikan juga dengan jaksa masuk kampus, karena semua edukasi yang kami lakukan adalah pada mulai tingkat sekolah maupun pada tingkat kampus atau pada level-level aparatur pemerintah. Kalau di level-level aparatur pemerintah itu bagaimana Pak? Kita melihat saat ini banyak tindak pidana korupsi merajalela di mana-mana. Iya. Salah satu bentuk untuk melakukan pencegahan dan preventif terhadap tindak pidana itu adalah melakukan edukasi. Kepada siapa untuk melakukan edukasi? Kepada aparatur pemerintah yang notabene-nya mereka adalah penguasa pengguna keuangan negara. Nah, salah satu bentuk untuk melakukan pencegahan itu kita harus melakukan edukasi sehingga meminimalisir angka tindak pidana korupsi pada kota korupsi. Oh iya. Kalau untuk mendapatkan edukasi itu Pak, itu dari jenjang sekolah itu apakah SD bisa, SMP bisa atau? Iya, kalau edukasi ini akan diharapkan namanya juga pencegahan dini. Iya. Kalau pencegahan dini yang diharapkan targetnya adalah kepada siswa-siswa baik dari tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA. Ketika anak sekolah dini sudah diberikan pengetahuan terkait dengan dampak hukum, bagaimana dia melanggar hukum, aturan hukumnya, kedepannya dia akan bisa menjadi aturan-aturan itu untuk membentengi diri, sehingga dia akan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Coba kita lihat di beberapa kasus di sekolah terjadi namanya kekerasan, ada bullying, kemudian ada penganiayaan juga dari aparatur pemerintah, dalam hal ini adalah guru. Nah, dengan adanya edukasi ini akan bantu masyarakat, akan bantu siswa, akan bantu guru supaya mereka akan bisa meminimalisir angka kriminalitas di setiap suku pendidikan. Nah,
Tuh teman-teman, kalau dari kalian ada yang tertarik di sekolah-sekolah kalian untuk mendapatkan edukasi hukum bersama Kejaksaan Negeri Bau-Bau, tentunya kita sangat terbuka ya Bapak ya. Kami Kejaksaan Negeri Bau-Bau welcome Iya. kepada siapa saja atau kepada masyarakat umum untuk bagaimana kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan satu edukasi dan bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Karena untuk mengurangi namanya angka kriminalitas adalah salah satu bentuknya dilakukan edukasi atau Kalau sejauh ini bagaimana Pak di sekolah di Kota Bau-Bau ini? Apakah antusiasmenya mereka tinggi? betul. Efektivitas dan antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita bisa menganalisis dari berbagai macam ya. Kita coba dari analisis peserta. Semakin banyak peserta yang mengikuti kegiatan itu, berarti antusias masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di luar itu sangat bagus. Efektifnya adalah apakah dampaknya tidak kepada masyarakat? Dari hasil yang kami lakukan kepada masyarakat dan kami minta testimoni dari peserta dan masyarakat itu sendiri bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau sangat bermanfaat. Paling tidak mereka mengetahui bagaimana bisa membatasi dan menjembatani diri mereka supaya mereka akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan ujung-ujungnya jangan sampai ada pertanggungjawaban. Iya. Berarti prinsipnya dekat dengan hukum, jauhi hukuman. Iya, prinsipnya adalah kejaksaan itu selalu dekat dengan masyarakat, Iya. memberikan pemahaman untuk menjauhi dari hukum sehingga hadirlah kejaksaan adalah sebagai sahabat masyarakat. Sahabat masyarakat. Itu teman-teman. Kemudian gimana Bapak caranya kalau misal ada sekolah atau kampus yang tertarik untuk mendapatkan edukasi hukum langsung? Iya, banyak ketika kami lakukan edukasi dalam bentuk jasa masuk sekolah maupun jasa masuk kampus, kemudian ada beberapa kampus yang melihat, mendengar bahwa dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah melakukan banyak kegiatan itu dan akhirnya mereka mencoba meng-hire, memberikan satu permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk Kejaksaan Negeri Bau-Bau juga hadir di tengah-tengah kampus mereka memberikan satu pelayanan penyuluhan hukum kepada mahasiswa-mahasiswa. Karena banyak kita lihat ya peredaran narkotika misalnya ya. Peredaran narkotika ini kan sudah mulai banyak masuk dari mulai tingkat sekolah, kemudian di kampus, bahkan pada sampai aparatur pemerintah. Sehingga bentuk edukasi ini adalah salah satu bentuk untuk memberikan pencegahan kepada mahasiswa, kepada siswa, masyarakat, aparatur pemerintah, sehingga mereka akan bisa terhindar dari hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban pidana. Iya, berarti termasuk langkah pencegahan sejak dini. Betul. Karena ketika pencegahan ini tidak bisa dilakukan, maka akhirnya yang terjadi adalah penindakan. Ketika penindakan itu terjadi, maka angka penyesalan, rasa penyesalan terhadap masyarakat yang sudah bergabung dengan pertanggungjawaban pidana, dia akan merefleks ke belakang. Coba pada saat itu saya bisa berusaha untuk membatasi diri dari hal-hal yang menjadi norma hukum kaedah yang sifatnya negatif, mungkin dia tidak akan bisa berhubungan dengan orang-orang kejaksaan atau aparatur penegak hukum yang lainnya. Kemudian Bapak, itu kan tadi yang di tingkat sekolahan Bapak. Betul. Kalau di lapisan masyarakat, apakah masyarakat tetap bisa menerima edukasi hukum? Iya, kan namanya penyuluhan hukum ini kita sasarkan kepada semua lapisan masyarakat. Iya. Ya, di masyarakat itu banyak angka kriminalitas. Misalnya ya, yang saat ini menjadi salah satu kasus primadona di Kota Bau-Bau sendiri adalah pencabulan. Iya, banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Nah, kehadiran kejaksaan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah bentuk pencegahan tindak pidana pencabulan. Nah, karena gini, pencabulan ini terjadi karena ada ketidakpahaman masyarakat, ada ketidaktahuan bagaimana posisi mereka, sehingga ketika pencabulan ini terjadi akan berdampak pada pertanggungjawaban pidana. Dan saya ingin menyampaikan kepada semua ya yang menyaksikan kami Kejaksaan Negeri Bau-Bau melalui media sosial bahwa angka pencabulan di Kejaksaan Negeri Bau-Bau, di wilayah Kejaksaan Negeri Bau-Bau sangat meningkat, dan
Kejaksaan Negeri Bobok tidak serta-merta akan memberikan tuntutan kepada pelaku tindak pidana pencabulan dengan ancaman yang paling tinggi. Karena ancaman di dalam undang-undang pencabulan itu sudah tinggi. Jadi konsisten dari kejaksaan adalah bagaimana memberikan efek jerah kepada pelaku pencabulan. Jadi sebelum terlanjur, ini dilakukan pencegahan Betul, Pak ya. Kami mengharapkan bahwa dengan adanya podcast ini juga adalah salah satu bentuk juga penyuluhan hukum, salah satu bentuk edukasi juga melalui media sosial. Karena edukasi ini yang kita lakukan kan bisa edukasi formal, bisa edukasi non formal, dan kita bisa lakukan edukasi melalui namanya media sosial. Nah, bentuk yang kita lakukan saat ini, Rindu, ini adalah bentuk edukasi yang dilakukan secara media sosial. Ya, karena saat ini masyarakat sudah banyak lebih kepada dunia gadget, ya, dunia maya, sehingga dengan adanya podcast ini akan bisa mampu untuk kita salurkan informasi ini kepada masyarakat pengguna gadget. Iya, siap. Apalagi kalau orang muda saat ini kan lebih dekat dengan gadget ya Bapak ya. Betul sekali. Scroll TikTok, Instagram. Nah, ini salah satu usaha kita untuk lebih mendekatkan diri menjadi sahabat masyarakat melalui media sosial. Betul sekali. Kemudian Bapak, bagaimana peran bidang intelijen terkait program makan bergizi gratis yang saat ini sudah dicanangkan di Kota Bogor? Iya. Program makan gizi bergratis, makan MBG ya. Makan gizi gratis ini adalah salah satu program pemerintah pusat, dan ini merupakan satu program prioritas dari Presiden Prabowo. Dan dia mengharapkan bahwa program ini bisa sampai kepada lapisan masyarakat itu, bisa tercover, dan akhirnya masyarakat itu bisa merasakan itu semuanya. Kehadiran MBG di Kota Bogor, seksi intelijen akan melakukan pengamanan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjadi prioritas dari Presiden Prabowo sendiri. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya MBG ini mampu akan bisa memberikan pelayanan secara kesehatan maupun nutrisi kepada semua siswa yang ada di Kota Bogor, sehingga seksi intelijen pun juga ketika melakukan pengamanan mengharapkan tidak akan terjadi penyalahgunaan apa-apa di dalam pada saat kegiatan MBG ini berjalan. Iya, berarti tetap dilakukan pengamanan dan pengawasan ya Bapak. Betul sekali ya. Yang bisa dilakukan adalah dari intelijen, yaitu pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan ini. Karena ini merupakan satu kegiatan prioritas nasional. Iya. Oke, segitulah yang bisa kami sampaikan buat Rindu. Mudah-mudahan ada pertanyaan lain. Dan mudah-mudahan edukasi melalui media sosial, melalui podcast ini akan bisa membantu kita semua ya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa diajukan oleh kami. Jadi intelijen ini tidak terfokus kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya intelijen, tapi kehadiran kami adalah intelijen adalah mendukung semua kegiatan-kegiatan pada bidang-bidang yang lain, mensupport, mendukung supaya kegiatan-kegiatan di bidang lain ini bisa berjalan lancar. Ya. Bapak kemudian misalnya ada masyarakat, dia itu tahu di sini nih ada informasi korupsi nih, tapi mau lapor ke kejaksaan, itu bagaimana mekanisme? Oke, baik ya. Jadi gini loh, di tindak pidana korupsi ini untuk melakukan pencegahan, dan kami membantu bagaimana proses tindak pidana korupsi ini bisa berjalan. Ini masyarakat juga kita sangat membutuhkan sekali. Iya. Jadi himbauan kepada masyarakat Kota Bogor, ketika ada teridentifikasi ya, ada dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat bisa membantu kami Kejaksaan aparat penegak hukum untuk bisa melaporkan ke kejaksaan. Dan melaporkan itu di kejaksaan punya menggunakan beberapa aplikasi ya. Ada spam lapor. Nah,
bentuk aplikasi spam lapor ini masyarakat bisa melaporkan semua dugaan tindak pidana korupsi melalui aplikasi spam lapor. Di situ sudah jelas, dan ketika mau melaporkan juga melalui dokumen secara manual, ya bisa dilaporkan juga dengan catatannya akan semua melalui namanya PTSP. Kemudian PTSP akan menyampaikan kepada pimpinan, pimpinan akan meneruskan kepada bidang yang dimaksud, kemudian akan dilakukan telaah lebih lanjut terhadap laporan itu. Tetapi semua yang paling terpenting, karena kita sekarang ini adalah masuk dalam dunia digitalisasi, laporannya juga bisa menggunakan laporan digitalisasi. Spam lapor, masyarakat bau-bau bisa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan menggunakan aplikasi tersebut. Iya. Tapi nanti itu apakah akan terjaga Bapak kerahasiaan? Iya, di spam lapor ini, di spam lapor ini semua yakin dan dijamin terjaga kerahasiaannya, karena dari bentuk pelapor ini sendiri pun juga kami akan bagaimana menjaga, dan dia memberikan dukungan kepada kami, melampirkan berbagai macam dokumen untuk kami mengungkap adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, silakan lapor menggunakan spam lapor, terjaga kualitas dari pelapor, dijamin tidak akan terjadi apa-apa, dan kerahasiaan tindak pidana dugaan laporan itu akan bisa terjaga dengan efektif. Masyarakat nggak perlu takut. Masyarakat tidak usah khawatir, ya, don't worry. Kemudian Bapak, selama Bapak bertugas, apakah ada pengalaman menarik Pak yang pernah Bapak alami? Yang berkesan sampai saat ini? Pengalaman yang paling menarik, di mana, di Kota Bau atau di luar Kota Bau? Dua-duanya Bapak. Dua-duanya ya. Kalau di Kota Bau saya kurang lebih hampir 1 tahun hari ini, di bulan ini, ya. Pada saat saya menjalankan tugas, kalau bicara apa dari sisi keunikannya, budayanya. Iya. Budaya kesultanan ini yang memberikan satu pemahaman. Kemudian dengan adanya budaya kesultanan ini, masyarakat adat Kota Bau mampu memahami budaya-budaya, dan ini yang kita alami oleh masyarakat Kota Bau. Ini yang paling menariknya. Yang paling termenarnya lagi bisa ketemu dengan Redu Ginti dalam acara podcast ini. Iya Bapak. Bapak, tadi ada yang terlewati, Bapak belum dibahas Pak. Terkait apa? Terkait ini Bapak yang program Intel, ini kan ada lapisan masyarakat yang dapat menerima edukasi hukum. Betul. Nah, itu bagaimana Bapak mekanismenya? Kemudian apakah sejauh ini masyarakat Kota Bogor itu cukup antusias dengan adanya sebelum kejaksaan di bidang Intel ya, sebelum Intel Kejaksaan Negeri Bogor dia akan turun ke masyarakat, kita harus lakukan dulu namanya problem shopping, ya. Kita harus buka belanja masalah dulu. Kita harus lihat 43 kelurahan di Kota Bau mana yang menjadi titik rawan kriminalitas. Nah, itu perlu kita lakukan namanya belanja masalah. Tidak semua yang kita lakukan di 43 kelurahan ini dengan konteks masalah yang sama. Oleh karenanya itu, dengan adanya belanja masalah ini kami bisa menginventarisir kelurahan-kelurahan yang mana yang bisa kami lakukan penyuluhan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi. Kami koordinasi dengan kelurahan tersebut, kemudian kami diberikan kesempatan di kelurahan-kelurahan yang mempunyai angka kriminalitas yang lebih tinggi. Karena dari 43 kelurahan ini dengan angka kriminalitas yang paling sangat berbeda. Oh, berarti bervariasi ya Bapak? Sangat bervariasi. Berarti harus dipeta-petakan dulu. Kita harus mapping dulu ya. 43 kelurahan ini mana jauh angka kriminalitasnya yang tinggi. Disitulah kehadiran Kejaksaan Bidang Intelijen hadir bagaimana memberikan edukasi untuk meminimalisir angka kriminalitas melalui apa Rindu? Tentunya melalui edukasi. Edukasi hukum. Betul sekali. Kemudian Bapak, kita tahu pada saat ini kan Kejaksaan Agung itu sedang gencar-gencarnya melakukan program jaga desa. Iya. Kemudian bagaimana dengan Kejaksaan Negeri Bau untuk menghadapi program tersebut? Iya. Apakah sudah mengikuti kan? Betul. Ada salah satu program prioritas nasional juga, yaitu adalah jaksa jaga desa dan jaksa jaga kelurahan yang merupakan garda utama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Iya Pak. Apa tuh Pak? Nah, di
di kejaksaan sendiri ada satu kegiatan atau satu program yang menggunakan aplikasi ya. Aplikasi Jaksa Jaga Desa, Jaksa Jaga Kelurahan. Aplikasi ini adalah kepada semua desa-desa, kepada semua kelurahan yang menggunakan keuangan negara, hadirlah kejaksaan bagaimana untuk memberikan pengamanan kepada kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sehingga semua kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa dimasukin, bisa juga menggunakan melalui aplikasi Jaga Desa dan Jaga Kelurahan. Di-input semua kegiatan-kegiatannya sehingga pemerintah pusat bisa mengetahui melalui aplikasi Jaga Desa dan Jaga Kelurahan ini. Tentunya ini merupakan salah satu program pemerintah melakukan satu preventif tindak pidana pencegahan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena kita tahu bahwa karena ini Kota Bau tidak ada desa, makanya Jaga Kelurahan untuk Kejaksaan Negeri Bau diutamakan bagaimana lurah-lurah yang kemudian dimonitoring oleh camat sendiri untuk bisa melakukan monitoring terhadap Jaga Kelurahan itu. Iya. Kalau untuk program Jaksa Jaga Kelurahan itu Bapak, itu kegiatannya apa saja sih Pak di dalam itu? Iya, banyak kegiatannya ya, Iya. kegiatan-kegiatan yang secara fisik maupun kegiatan-kegiatan secara non fisik di masing-masing kelurahan. Kemudian dengan sumber keuangan adalah negara, itu diinputkan semua melalui aplikasi Jaga Kelurahan. Nah, ya, karena kami sendiri juga sudah kerjasama dengan pihak Pemkot, dengan kelurahan, kemudian kami lakukan sosialisasi aplikasi Jaga Kelurahan sehingga penggunaan aplikasi Jaga Kelurahan ini bisa dimanfaatkan oleh 43 kelurahan dan 8 camat sebagai camat yang melakukan monitoring terhadap 43 kelurahan di Kota Bau. Secara efektif dan efisien. Betul sekali. Tapi itu harus melalui aplikasi ya Pak? Harus, ya semua melalui aplikasi dan ya. Tapi ada satu di dalam aplikasi itu semua kelurahan yang dibantu oleh staf komputernya atau operator komputernya untuk bisa menginput semua kegiatan-kegiatan di lurah tentunya melalui aplikasi Jaga Kelurahan. Oh, iya. Ya, sehingga bisa terpantau semua itu. Karena kalau kita tidak terpantau, ya kan penggunaan keuangan negara itu bisa dilakukan sewenang-wenangnya sehingga terjadi apa? Kegiatan-kegiatan yang tadinya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk mendukung program pemerintah, akhirnya terjadi apa? Untuk kepentingan pribadi. Iya, kita menghindari hal itu akan terjadi. Iya. Nah, dengan adanya Jaga Desa dan Jaga Kelurahan adalah salah satu bentuk pencegahan juga kepada aparatur-aparatur yang mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan negara melalui APBD atau sumbernya dari APBD. Iya. Kemudian Bapak, salah satu tugas Intel itu kan ada terkait tim pengawasan aliran kepercayaan Betul, masyarakat. iya. Atau biasa kita kenal dengan Pakem. Itu apa sih Bapak? Iya. program? Ini salah satu program Intel yang merupakan dari capaian kinerja bahwa mengawasi aliran kepercayaan di Kota Bau, kita melakukan pengawasan dan kita coba melakukan rapat dengan internal sehingga kita bisa memantau apa aliran-aliran apa yang menjadi aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran kepercayaan. Nah, dengan adanya seksi intelijen ini berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, mengevaluasi, menginventarisir semua kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan aliran-aliran kepercayaan masyarakat yang sesat. Oh iya. Ya, nah kami coba memberikan satu edukasi kepada masyarakat juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Kami sangat meminta kehadiran mereka untuk bagaimana kita mencegah aliran-aliran yang sesat. Oh iya. Berarti ikut turut serta ya Bapak ya untuk menjaga masyarakat. Iya, sebetulnya yang jaga masyarakat bukan hanya mereka juga, Rindu juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana bisa menjaga mereka supaya masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan tidak terbawa dengan aturan-aturan hukum yang dia langgar. Iya. Kita mengharapkan itu juga. Iya Bapak. Kemudian Pak, setelah ini closing statement Bapak. Apakah ada pesan-pesan dari Closing statement untuk hari ini adalah jaksa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sahabat masyarakat. Jaksa sebagai sahabat masyarakat
hadirnya kejaksaan di tengah-tengah masyarakat adalah memberikan edukasi, dan masyarakat juga mendukung program-program pemerintahan, melaporkan semua kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi melalui spam lapor. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di media sosial. Iya teman-teman, begitulah pesan dari Bapak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Cukup sekian podcast dari kita. Nantikan podcast-podcast selanjutnya di Instagram official Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat adiasa. Terima kasih.